Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Rabu 17 Januari 2024. Hari ini gereja mengajak kita memperingati Santo Antonius Abbas. Ia dilahirkan pada tahun 250 dari keluarga yang kaya raya. Namun pada usia ke-20 tahun, kedua orang tuanya meninggal dunia dan mewariskan harta yang begitu besar kepadanya. Namun Antonius ini tergerak oleh kata-kata Yesus, "Jika engkau ingin menjadi sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku." Maka ia membagi-bagikan hartanya kepada orang-orang miskin dan kemudian masuk hidup dengan corak bertapa agar lebih dekat dengan Tuhan. Imannya yang kokoh akan Allah memampukan dia mengatasi segala godaan setan. Semakin setan menggoda, semakin bersemangat ia berdoa dan bermati raga. Ia hidup dengan sederhana dan mengarahkan perhatiannya kepada usaha dekat dengan Allah sendiri lewat doa, meditasi, dan tapa. Maka tidak heran ia akhirnya jadi seorang yang tingkat hidup rohaninya tinggi dan menjadi pendoa yang ulung. Banyak orang datang kepadanya untuk meminta bimbingan. Ia pun juga memberikan petunjuk-petunjuk kepada umat Allah dan menasihati, "Kalian mengetahui kelemahan setan, maka hadapi itu dan percayakanlah dirimu seutuhnya kepada pelukan cinta kasih Kristus." Sebagai seorang rahib, Antonius tidak hanya memusatkan perhatian pada kontemplatif dan meditasi, tapi juga membela kebenaran iman Katolik. 2 kali ia pergi ke Alexandria untuk meneguhkan dan menghibur saudara-saudara iman yang banyak mendapat tantangan dari kaum Arian yang sesat. Ia meninggal tahun 356. Kita bersyukur atas orang kudus ini dan mohon rahmat Allah agar kita dimampukan seperti Antonius melawan godaan setan. Bacaan Ekaristi yang kita dengar hari ini dikutip dari kitab pertama Samuel bab 17 yang berbicara mengenai kegigihan Daud mengalahkan Goliat. Ia yang masih muda mengandalkan Allah dan akhirnya mampu mengalahkan Goliat, pemimpin orang Filistin. Sedangkan pada bacaan Injil yang dikutip dari Injil Markus bab 3 ayat 1-6, Yesus menyembuhkan orang yang mati tangannya pada hari Sabat
Dan itu membuat perselisihan antara Yesus dengan orang-orang Farisi. Dan akhirnya mereka bersekongkol dengan orang-orang Yudean untuk membunuh Yesus. Saudara-saudaraku terkasih, Allah yang telah memilih Daud, memberikan kekuatan, menolong dia dengan mengalahkan musuh orang Israel, pemimpin orang Filistin, yakni Goliat. Secara manusiawi tidak memungkinkan, karena Daud masih sangat muda. Tetapi karena Daud mengandalkan Allah dan dipilih Allah, maka ia mampu mengalahkan musuhnya. Dari sini kita belajar bagaimana kita harus berpihak dan mengandalkan Allah, bukan mengandalkan kekuatannya sendiri. Ia mengalahkan musuh dengan sarana yang amat sederhana, yakni dengan ketapel. Bukan ketapel yang membunuh Goliat, tapi Allah lewat cara itu membunuh Goliat. Daud mengandalkan Allah, maka ia mendapatkan kemenangan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mampu dan mau mengandalkan Allah sehingga mendapatkan banyak kemenangan dan tidak mengandalkan diri sendiri? Seringkali kita mengandalkan kekuatan dengan berbagai sarana, tapi ternyata kita tetap kalah. Maka mari kita kalahkan setan dengan mengandalkan Allah, sehingga kita akan menang atas bujukan setan yang akan menjerumuskan kita. Dari bacaan Injil menarik bagaimana pandangan orang-orang Farisi, ahli Taurat, mengenai Sabat dibungkam oleh Yesus. Mereka hanya berpikir secara kaku, Sabat tidak boleh bekerja. Namun Yesus mengubah pikiran itu. Sekalipun Sabat, mana yang diperbolehkan? Berbuat jahat atau berbuat baik? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang? Tentu jelas jawabannya, bahwa kita sekalipun Sabat tetap harus menyelamatkan orang. Dengan demikian, Yesus melakukan perbuatan kasih, yakni menyembuhkan orang yang sakit tangannya itu. Tetapi bagi orang-orang Farisi, ahli Taurat, ini adalah penghinaan. Maka mari kita kembali merenungkan tindakan-tindakan kita. Tindakan kita ini menyelamatkan orang atau membunuh orang. Sekalipun nampaknya akan melawan hukum dan aturan, kalau itu menyelamatkan orang, harus kita lakukan. Karena kita diciptakan untuk berbuat kasih dan membawa kehidupan daripada membawa kematian.
Pertanyaan yang kedua kita renungkan. Selama ini, apakah tindakanku mematikan orang atau menyelamatkan? Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena kami Kau ingatkan apa yang perlu bagi kami. Bukan harta dunia yang melimpah, tetapi harta surgawi dekat dengan Engkau. Semoga harta kami mampukan untuk membawa kami dekat dengan Engkau, sehingga kami menyelamatkan jiwa kami sendiri. Bantulah kami agar hidup dan karya-karya kami menjadikan orang lain selamat, hidup dan bersukacita, dan bukan binasa. Biarlah tindakan dan karya-karya kami selalu berarah kepada kehidupan, penyelamatan, dan bukan kematian. Sekali banyak tantangan, kuatkanlah kami, bantu kami untuk mewujud nyatakan kehidupan dan keselamatan bagi sesama. Kuatkanlah iman umat yang lemah, sembuhkanlah yang sakit, ringankan beban-beban orang, urailah masalah-masalah yang dihadapi oleh umatmu, dan berikanlah jalan keluar bagi orang yang kesulitan ekonomi, agar akhirnya mereka tetap mengalami cinta kasih-Mu. Untuk itu, bantu kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ingatkan, saya anjurkan, bahkan setengah saya wajibkan untuk mematuhi protokol kesehatan agar kita terbebas dari virus corona, tetap sehat dan hidup bahagia. Kembali saya ingatkan yang ingin membantu korban erupsi gunung berapi di Flores, bisa lewat saya, lewat amplop di kotak diberi tulisan dana bantuan Flores, atau juga dengan transfer. Mudah-mudahan dengan hati niat baik kita, mereka yang kena bencana dapat terhibur, tertolong dan teratasi, sehingga mereka boleh mengalami kasih setia Allah. Semoga dengan demikian kita peduli kepada orang-orang yang menderita. Terima kasih untuk semua usaha karya panjenengan dalam gereja dengan cara masing-masing, sehingga gereja tak boleh melayani sesama. Dengan doa-doa yang diperlukan, dengan karya dan tenaga, dan juga dengan dana, akan sangat membantu pelayanan gereja kepada umat. Maka kiranya Tuhan akan membalas kebaikan panjenengan. Mari kita berdoa untuk keberhasilan pelaksana pemilu. Saya menganjurkan semua ikut ambil bagian dalam pesta demokrasi. Jangan golput. Pilih sesuai hati nurani. Mudah-mudahan dengan cara demikian kita memiliki pemimpin yang baik, yang dikehendaki oleh Allah dan kita harapkan. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.